Salam jumpa kembali dengan AI for Learn Together. Kembali di sini dengan Cliff Koordinata. Saya akan membahas tentang materi kelanjutan minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang yang namanya saham. Di akhir pertemuan minggu lalu saya menyampaikan mengenai analisis fundamental. Nah, saat ini saya akan menyampaikan mengenai analisis fundamental yang pertama. Seperti biasanya, saya menggunakan AI, ChatGPT untuk membantu dalam menjelaskan. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang yang namanya produk domestik bruto atau yang disebut GDP, Gross Domestic Bruto. Apakah itu? Jelaskan dengan singkat mengenai GDP atau PDB. Oke. Ya, dengan canggihnya ChatGPT ini menyampaikan bahwa GDP atau PDB adalah suatu ukuran nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Biasanya dalam setahun. Ini adalah cara untuk melakukan pengukuran baik itu ukuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi kita akan dengan adanya GDP itu kita bisa melihat size atau growth suatu negara. Tanyaannya apa kaitannya dengan pasar modal? Kita tanyakan pada ChatGPT. Apa kaitannya dengan pasar saham? Nah, disampaikan di sini bahwa tentu GDP ini punya kaitan yang sangat erat karena pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan oleh GDP dapat memengaruhi kinerja pasar saham. Saat GDP tumbuh, maka perusahaan bisa menghasilkan banyak pendapatan dan laba yang dapat meningkatkan harga sahamnya. Jadi pasar itu atau saham itu bereaksi ketika melihat GDP-nya tumbuh. Namun sebaliknya jika GDP-nya melambat, maka pasar saham pun bereaksi sebaliknya karena melihat bahwa adanya ketidakpastian ekonomi di sana sehingga harga sahamnya mengalami penurunan. Para investor sering menggunakan data GDP sebagai salah satu faktor dalam mengambil keputusan investasi. Maka dari itu kita belajar sekarang bahwa setiap tahun atau setiap semester kita wajib melihat yang namanya GDP. Oke, kita coba di Indonesia laporan GDP muncul berapa kali setahun? Nah, coba kita lihat. Wow, di Indonesia laporan GDP muncul 4 kali setahun. Itu bulan Maret, Juni, September, Desember. Nah, momen-momen ini bisa kita lihat atau kita bisa amati setiap triwulan, tiap eh, 4 kali setahun, bahwa ketika mengalami pertumbuhan, ketika GDP mengalami pertumbuhan, kita bisa memprediksikan apa yang terjadi selama 1 tahun itu, apa yang terjadi dengan pasar modal. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan masuk ketika GDP di bawah atau di atas? Waduh, itu pertimbangan masing-masing investor. Ada yang berpikir bahwa ketika GDP di atas itulah kesempatan Pak kita masuk. Tapi menurut saya ketika GDP di atas berarti harga-harga saham sudah bereaksi terlebih dahulu, sudah mahal. Nah, ada salah satu investor yang bernama Mark Mobius. Nah, investor ini beliau suka sekali mendatangi negara-negara yang relatif miskin atau masih bertumbuh atau masih berkembang. Nah, beliau datang ke sana melihat prospek perusahaannya dan investasi di kondisi ekonomi seperti itu. Karena pandangan beliau bahwa ketika di sana ada yang namanya masalah, di situ ada peluang yang bisa diambil. Atau dengan kata lain, di sanalah banyak sekali saham murah yang punya potensi ke depannya untuk berkembang. Wah, ini hal yang menarik untuk kita pertimbangkan membeli di posisi ibaratnya di GDP negara-negara yang relatif masih
bertumbuh. Karena ketika sudah di atas, seringkali harga sahamnya sudah mahal karena semua sudah melihat itu semua dan membeli saham itu dan harga sahamnya sudah mahal. Mari kita lihat salah satunya. Saya ada yang namanya PPT, ini berkaitan dengan PDB dan IHSG. IHSG ini adalah cerminan dari saham di Indonesia. Oke, atau seringkali disebut sebagai indeks harga saham gabungan. Kita lihat melalui korelasi sederhana antara PDB yang berwarna biru ini dan kemudian IHSG yang berwarna orange ini. Kita lihat sekarang terjadi korelasi atau hubungan yang positif sebesar 81,37%. Itu artinya mendekati 100%. Artinya ada hubungan yang selaras di sana. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa PDB bisa dijadikan pertimbangan untuk kita dapat invest di pasar modal. Jadi analisis fundamental pertama adalah analisis ekonomi, yang saya maksud adalah PDB. Bisa kita lihat seandainya kita bisa investasi di saat masa-masa COVID. Nah, ini di tahun 2020 ini GDP terendah, ya, GDP-nya PDB-nya rendah, bukan terendah, PDB-nya rendah dan diikuti dengan pasar modal yang ikut jatuh di sana. Dan menurut saya ini adalah satu momen kesempatan ketika masa corona, PDB di bawah dan IHSG mengalami penurunan. Nah, ini kesempatan momen baik ketika ekonomi kembali bertumbuh, wah, pasar saham juga bertumbuh dengan sangat pesatnya. Inilah yang bisa kita jadikan pegangan pertama ketika kita investasi dengan pendekatan fundamental, yaitu menggunakan PDB. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Salam AI for Learn Together. See you.